Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam yang dirahmati Allah, tetap kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT dalam arti senantiasa mengucapkan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun saat ini hujan begitu derasnya, ini pribadi saya kira sudah terlambat, tidak tahunya masih jam 4 lebih ya. Tidak apa-apa, sambil menunggu saya murojaah ayat-ayat. Hadirin yang berbahagia, kita sudah melaksanakan qiyamul Ramadan, kemudian asyam ya, sudah masuk hari yang sekian, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sore hari ini menjelang berbuka, tema saya insya Allah jenengan para ibu bapak hafal doanya, yaitu meninggalkan rumah. Jangan lupa doa yang itu jangan sampai tidak baca, maka bapak, ibu atau anak ya. Sekali lagi, kalau kita ingin dicintai Allah dan diampuninya, perbanyak sunnah Rasul. Ini janji Allah dalam Quran surat Ali Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kamu ingin dicintai Allah, ikutilah amalan jejakku, yaitu baginda Muhammad Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, yaghfir lakum dzunubakum, dosamu akan diampuni. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Doanya insya Allah kita hafal. Saya mengulang ya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alallah la haula wa la quwwata illa billah. Artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak daya dan kekuatan, melainkan kekuatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini kalau kita amati betul-betul tauhid ya. Tauhid awalnya dengan nama Allah. Sekali lagi, bismillah ini kondisi situasi apapun kita melangkah gerak, jangan lupa menyebut, buka pintu, mengangkat dan sebagainya, awali dengan bismillah. Kenapa Rasul bersabda, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim lam yakto lam akto. Barang siapa tiap melangkah bergerak tidak diawali dengan ucapan basmalah, dia akan terputus. Ulama menyatakan terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah. Ini ya, agama kita Islam itu dari bismillah saja sudah tinggi daripada agama yang lain. Itu baru bismillah, belum yang lain. Oleh karena itu, mari ya, bismillah dengan baik ya. Karena Allah kita beragama ini jangan diragukan. Ya. La raiba, tidak ada keraguan. Semalam tahu, jangan keraguan-raguan. Kalau imanmu benar, jangan ragu. Jangan ragu, yakin. Seyakin-yakinnya.
Kondisi apapun, mau masuk rumah, awali Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Kanjeng Nabi menyatakan barang siapa masuk rumah, dia awali dengan basmalah, kemudian salam, setan tidak akan menetap di rumah itu. Dia takut lari. Setan itu musuh kita, aduh mubin, musuh yang nyata. Jangan diajak teman. Harus dijauhi dengan kalimat-kalimat Allah, termasuk Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian apa? Kemudian jangan lupa tumbuhkan dalam perjuangan ini, dalam doa dan sebagainya, tawakal, serah kepada Allah. Tetapi sebelumnya harus usaha atau ikhtiar. Jangan tidak ikhtiar kemudian tawakal, tidak. Usaha sebaik-baiknya serahkan pada Allah. Ada teman atau sahabat pada saat itu, apa begini Rasul, saya punya hewan, langsung saya lepas, saya tawakal. Bukan. Ikat baik-baik, yang kuat, erat, tinggal serahkan pada Allah. Itu namanya tawakal kepada Allah. Allah berfirman, siapa yang bertakwa kepada aku akan cintai. Namanya tawakal Allah, fahuwa hasbuh, dicukupkan. Di ayat lain, yuhibbul mutawakkilin, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa hidup ini tawakalnya hanya kepada Allah. Ini harus kita pegang kuat. Jangan sampai godaan setan kita beralih tidak tawakal kepada Allah, tapi selain Allah. Naudzubillah. Ya. Jadi sekali lagi tawakal Allah. Kemudian yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah, ini kalimat tauhid. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan itu datangnya dari Allah. Kita bisa melangkah dari rumah ke sini, itu adalah atas izin Allah. Kekuatan Allah kita digerakkan, kita dilangkahkan. Tauhid, apapun yang terjadi, itu adalah izin Allah, kekuatan Allah. Ya. Kalau kita punya kekuatan tentunya, Pak, Ustadz saya ini punya kekuatan, dia uripo terus, bisa nggak? Nggak bisa. Manusia itu ada ajalnya, ada batas waktu umurnya. Batas itulah ya, yang tidak mampu manusia. Oleh karena itu kembalikan, kekuatan itu hanya datangnya dari Allah. Kalimat tauhidnya itu tadi, la haula wala quwata illa billah. Makanya dan kalimat azan, ajakan hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Jawabnya tidak sama seperti yang lainnya. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan kekuatan, melainkan kekuatan itu datangnya dari Allah. Sang Khalik, kita ini makhluk tidak berdaya. Oleh karena itu mari senyampang kita masih sehat, sebelum sakit, gunakan sebaik-baiknya untuk mengabdi, untuk beribadah di jalan Allah. Termasuk waktu-waktu luang sebelum sempit, apalagi termasuk saat kita masih sehat, sebelum sakit, saat kita hidup, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah kematian alias dead, tutup, iska sopopo. Tidak berdaya. Oleh karena itu senyampang kita masih hidup, perbanyak amal soleh. Karena anak Adam itu mati, putus amalnya. Ingat, anak Adam mati, putus amalnya kecuali 3 perkara. Tidak mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal mati, putus amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini doa kita yang baik makbul, diterima oleh Allah. Ada satu wirid setiap pagi, jangan lupa. Agar amalan kita diterima Allah makbul, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, minta doa ya, agar bermanfaat, agar rezeki yang baik, agar amalan kita itu diterima oleh Allah. Sebab amalan itu kadangkala tidak diterima karena niatnya kita salah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat yang benar. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian siapa yang membaca doa meninggalkan rumah, malaikat mendoakan. Ada 4. Malaikat berdoa terhadap orang yang meninggalkan rumah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. 4. Malaikat mendoakan. Hudita, kufita, wukita, watana husyaiton. Yang pertama, orang ini supaya tetap di dalam hidayah. Yang kedua dimohon, yaitu cukupkanlah ya Allah. Yang ketiga, dijaga orang ini. Yang keempat, jauhkan ya Allah orang ini dari gangguan setan. Yang mana tadi sudah saya sampaikan beberapa. Hidayah hadirin yang berbahagia, sekali lagi secara prinsip ada 2, yaitu taufik, yang kedua irsyad. Taufik itu satu hidayah yang insya Allah kemampuan kita bergerak menuju hal yang baik. Taufik. Misalnya menghadapi Ramadan, bismillah, kita sudah niat. Ini sudah rangkaian taufik. Karena niatan yang baik, kemudian husnudzon wa Allah juga menguatkan hidayah betul-betul ini. Jadi dari kemampuan diri kita. Irsyad itu adalah yang jelas, yaitu Quran dan Al-Hadis Sunnah Rasul. Sesuai sabda Nabi, taraktu fikum amrayn lan tadul abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dan kalian ini umatku 2 perkara. 2 perkara itu kalau kalian pegang sungguh-sungguh teguh, tidak akan sesat. Apa itu? Quran dan sunnah Rasul atau Al-Hadis. Siapa yang mencari jalan di luar itu akan tersesat sejauh-jauhnya. Wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, Quran dan sunnah Rasul. Ikuti. Fattabi'uhu, ikuti dia. Ikuti. Wala tattabi'us subula, jangan mencari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan bercerai-berai dari jalannya. Na'udzubillah min dzalik. Kita syukuri hadirin, saat ini kita iman dan Islam. Kewajiban kita menjaga dan merawat agar ini kita bawa sampai kita kapundhut kondisi husnul khotimah. Hidayah, sekali lagi hidayah. Quran, sunnah Rasul.
Agar hidayah tetap pada kita ya irsyad ini, jangan sampai kita jauh dari Quran. Jangan sampai kita jauh dari al-hadis sunnah Rasul. Begitu pentingnya hidayah irsyad yang berupa Quran. Ini besok di hari akhir akan memberikan pertolongan syafaat kepada kita. Baginda Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran karena besok di hari akhir tidak ada yang bisa menolong, tidak bisa memberikan syafaat kecuali bacaan Quran yang biasa kamu baca pada saat di dunia. Bacaan Quran itu intinya untuk diri kita masing-masing. Yang berikutnya apa hadirin? Manfaat bacaan Quran. Insya Allah rumah tangga kita akan adem ayem. Manakala kita rajin baca Quran di rumah, senantiasa membuka terjemahan tafsir, senantiasa meneliti, mendengarkan, murojaah sebagainya, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, akan adem ayem. Kanjeng Nabi bersabda, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyak olehmu baca Quran di rumahmu. Fa innal baital ladzi la yaqra'u fil Quran yaqilu khairu baik suruh saru wa yasiku ahlu. Kalau rumah itu tidak pernah dibacakan Quran, apalagi dibuat sholat, rumah itu akan menjadi sempit. Rumah itu akan diperbanyak oleh problem-problem, sehingga tidak mungkin atau sering kita terjadi rumah tangga itu hanya seumur jagung. Na'udzubillah, karena rumahnya tidak pernah dibacakan kalimat-kalimat Allah, termasuk mendirikan sholat. Sehubungan sholat di rumah, Kanjeng Nabi bersabda, wala tattabi'u quburo, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Sepi ing pamre, tidak dengar bacaan Quran, ataupun tidak pernah dibuat sholat. Na'udzubillah min dzalik. Hudita yang pertama, yang kedua adalah kufita. Cukupkan ya Allah. Cukupkanlah aku ya Allah. Tentunya cukup itu relatif, tergantung kita. Rezekinya sudah ditakar oleh Allah, pemasukan pengeluaran, pemasukan jelas, pengeluarannya tidak dikontrol. Akibatnya pengeluaran lebih besar dari pemasukan, minus. Banyak sekarang rumah tangga yang hancur gara-gara judi online. Antara masuk dan keluarnya tidak diukur, tidak seimbang, karena hanya memenuhi bukan kebutuhan tapi keinginan. Baginda Muhammad SAW bersabda, qad aflahal muslimin, qad aflahal muslimin, sungguh berbahagia orang Islam, wa rizqa kafafa wa qana Allah bima atam, sungguh orang Islam itu bahagia, rezekinya cukup, senantiasa di dalam hidup ini punya sifat yang namanya qanaah. Qanaah itu bahasa Inggrisnya nrimo ing pandum. Ya Pak, nrimo ing pandum. Mudah-mudahan cukupan ya. Artinya dalam jiwa kita, Bapak, Ibu, anak-anak kita punya sifat qanaah. Rezekinya cukup ditakdir Allah. Tumbuhkan sifat qanaah insya Allah.
Islamnya akan kuat, imannya akan kuat. Berikutnya hadirin, yaitu setelah mohon kecukupan, tentunya malaikat akan menjaga. Mohon dijaga ya Allah. Tentunya yang menjaga adalah bukan manusia. Kalau kita pejabat kelas 1, presiden, mungkin menteri yang menjaga manusia. Dikawal. Ya. Ring 1, ring 2 dijaga ketat, jangan sampai ada orang yang tidak dikendaki masuk, dikawal. Tapi kita orang yang akidahnya kuat, imannya kuat dengan hadis Rasul, karena ditakdir seperti masyarakat biasa, yang menjaga adalah malaikat. Malaikat ini tidak kelihatan, kalau sudah menjaga kita, Masya Allah, kita akan aman. Aman tidak hanya dunia, insya Allah aman sampai akhirat. Minta dijaga oleh malaikat. Itu yang dijaga. Kita yang dijaga masing-masing setelah kita membaca doa itu tadi. Jangan sampai kita keluar dari rumah, ya. Apakah anak kita, ya, bapak kita dan sebagainya, kita tidak membaca itu. Ini termasuk akidah. Kalimat akidah, yakin bahwa kita yang bisa bergerak, bisa melangkah, adalah kekuatan dari Allah, meninggalkan keluarga dengan harapan kita kembali kepada rumah ini kondisi sehat walafiat. Yang berikutnya, jauhkan ya Allah dari gangguan iblis atau setan. Setan ini yang nampak itu enak, ya, kita bisa mengusir. Yang sulit ini setan yang tidak nampak. Kalau setannya manusia, najinati wanas, manusia kita mudah. Begitu ganggu, ojo cedek-cedek, ganggu terus saya. Untuk belajar diganggu, enak. Begitu setannya tidak nampak, dalam arti iblis, itu yang berat. Banyak manusia yang tergelincir karena bujuk rayu setan. Kenapa hadirin setan itu mendatangi kita dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kita tidak mampu kalau kita tidak punya akidah yang kuat. Oleh karena itu, perbanyak kalimat tauhid. Di pagi hari subuh, termasuk menjelang maghrib, jangan lupa setelah asar. Kalimat tauhid tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang berbahagia, singkat ini memberikan manfaat pencerahan dalam kita menjelang berbuka, sehingga apa yang kita harapkan doa kita diterima oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.